Halo semuanya. Selamat datang di podcast Project. Podcastnya para frater dan Romo Projo Jakarta. Yeay! Saya Frater Wilson. Saya Frater Brian. Dan saya frater Febri. Kami adalah Frater. Pada hari ini kita akan ngomongin tentang BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional, yang selalu dirayakan atau dilaksanakan pada bulan September. Ya, benar, Frater Wilson. Nah, kita mau bahas tentang minggu pertama nih. Minggu pertama. Dan kita menggunakan panduan dari Keuskupan Agung Jakarta. Iya, betul tuh. Temanya untuk yang pertama boleh dibacakan, Frater Brian? Tema untuk pertemuan BKSN kita yang pertama ini adalah kasih Allah menggerakkan pertobatan. Ini diambil dari kitab Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11, Frater Wilson, Frater Febri. Ini kan ada kisah Nabi Yunus. Ya, Nah, ya. pasti kan orang-orang taunya, wah, Yunus itu ditelan dan masuk ke perut ikan gitu kan. Bahkan ada lagunya kalau kita sekolah minggu. Nah, tapi dalam pembahasan kali ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat seperjalanan, kami mau berbagi tentang sosok Yunus. Dikatakan adalah seorang nabi. Ya, Nah, benar. karena itu benar. ciri-ciri nabi itu dipanggil oleh Allah untuk mewartakan firman-Nya. Dari kelas nabi-nabi nih, udah tahu ya, sebagai murid Romo Yosef ya kan. Waduh, wadidaw. Yang dari saya pelajari ya, Frater Wilson, Frater Febri, ini kitab Yunus tuh menurut Romo Yosef dan juga menurut saya itu menarik banget. Menarik. Karena kenapa? Nabi Yunus adalah satu-satunya nabi yang menolak Allah pada awalnya. Satu-satunya nabi yang menolak Allah. Oh. Bisa kita lihat ya kalau dibuka dari Yunus bab 1 itu judul pertamanya Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Waduh, Ya, betul. Dari pertama aja udah kontroversial Pertama, nih. aduh. Ini Pembukanya nabi udah langsung yang kontroversial. Pertama itu. Kenapa? Dan bentuk ceritanya adalah bentuk cerita narasi. Jadi bagaimana dikisahkan Yunus itu awalnya menolak Allah lalu dia kabur dari panggilan Allah. Itu menurut saya itu udah suatu hal yang menarik tapi juga unik. Karena kenapa dia nggak langsung taat seperti kitab-kitab nabi-nabi yang lain atau langsung mau melakukan atau hanya berpikir, tapi dia langsung bergerak untuk kabur. Kaburnya kemana? Kaburnya ke Kota Niniwe. Niniwe. Nah, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat seperjalanan nih, sebelum lanjut, yang dimaksud kisah narasi itu adalah sebuah kisah yang berupa cerita. Jadi misalnya pada suatu hari gitu kan, seperti itu ya. Betul. Nah, sedangkan dalam kitab suci juga ada yang bentuknya puisi gitu. Iya. Nah, kalau puisi itu kan berarti bentuknya ada bait per bait gitu ya. Terus ada paralelismenya, Iya. paralel maksudnya AAAA atau ABAB. Nah, itu namanya berbentuk puisi. Nah, ini adalah bentuknya narasi. Jadi sebagai sebuah cerita. Nah, kita bisa lihat tokohnya dulu nih, Frater Brian. Bahwa Yunus itu juga bisa dikatakan sebagai personifikasi sikap manusia yang kabur dari Allah. Nah, tuh. Benar sih. Gimana tuh Frater Brian? Mungkin bisa cerita sama netizen. Iya, mungkin kalau teman-teman dengar kenapa sih Nabi Yunus ini menggambarkan kita gitu. Mungkin dalam keseharian kita misalnya ya entah sebagai pelajar atau mungkin sebagai orang yang bekerja, misalnya ketika disuruh atau diberikan tugas harusnya ngelakuin A, malah ngelakuin B. Harusnya ngelakuin B, malah ngelakuin C. Atau mungkin kita nggak mau lakukan sama sekali. Iya. Itu kan makanya sungguh nyata atau mungkin sangat relevan dengan kondisi kita, di mana kalau kita disuruh sesuatu kita malah enggan melakukan atau kabur atau justru melakukan hal-hal lain yang bertentangan. Atau mungkin kalau misalkan seringkali kita disuruh A malah nyari alasan dulu ya, itu tuh kan. Soal ada pembenaran gitu. Pembenaran ya. Tuh. Tokoh Yunus adalah personifikasi sikap manusia yang kabur dari Allah. Betul. Mencerminkan kita juga yang mungkin juga sering tidak taat Iya. pada Iya. Allah, bahkan secara sederhana sama orang tua kita. Betul. Tentang Nabi Yunus. Nah, ini kan dikatakan bahwa Yunus itu dipanggil Tuhan untuk mewartakan firman-Nya kepada orang-orang Niniwe. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuh. Kenapa kok dikatakan kejahatannya sampai kepada Allah?
Nah, sebenarnya kota Niniwe itu kota apa sih? Nah, Mungkin bisa cerita. menarik nih. Kalau dari penjelasan kuliah yang pernah saya alami ya, pernah saya temui, terlebih kuliahnya Romo Joseph. Nah, itu. Kalau Niniwe itu sendiri itu sebenarnya itu satu kota yang menjadi pusat pemerintahan dari bangsa Asyur. Pusat kota dari bangsa Asyur. Nah, atau bisa dibilang sih ibu kotanya lah, kayak model Ibu Jakartanya bangsa Asyur ya. Nah, lalu karena di situ ada bangsa Asyur itu sudah dianggap sebagai bangsa yang kafir. Waduh. Tuh bangsa yang kafir. Udah ada labeling tuh. Nah, itu kafir kan. Iya. Nah, makanya kalau misalkan kita lihat di sini, kalau Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe, kota yang besar model kayak Jakartanya pada masa zaman dulu, ya gimana ya? Kalau diutus sama Tuhan ke kota kafir tuh, aduh nggak mau deh, mending ke kota sendiri gitu. Ibarat kata kita tuh masuk dalam kandang singa kali ya gitu. Iya, artinya mengalami satu pewartaan di tempat di mana orang-orang yang tidak mengenal kita, bahkan mereka adalah musuh bangsa Israel. Oh iya tuh. Yang menghancurkan Israel. Wah, bagaimana ceritanya seorang nabi diutus ke tempat musuhnya gitu kan? Itu berat sih. Itu kan sama ngajak berantem gak sih? Iya. Kayak misalnya deh, ada circle yang julitin sahabat-sahabat seperjalanan gitu kan. Circle yang toksik lah buat teman-teman seperjalanan. Nah, itu tuh. Terus kita disuruh mewartakan kebaikan di situ gitu. Gimana caranya gitu? Wah, itu menarik. Satu sisi saya orang Israel yang mereka benci gitu. Tapi saya harus mewartakan Tuhan. Nah, itu kan sesuatu tugas yang sangat berat. Dan mungkin juga inilah alasan Yunus lari daripada Allah gitu. Jadi bukan ya oke lah dia tidak taat, tapi tidak taatnya dia itu punya alasan karena tugas itu menurut dia sangat berat gitu kan? Berat sekali. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat seperjalanan. Kalau kita lihat lagi nih cerita Yunus. Pada saat Yunus itu mau naik kapal gitu kan. Udah naik kapal gitu kan. Terus abis itu ada badai. Nah, ada badai kan. Nah, tapi dia naik kapal tuh sebenarnya untuk lari daripada Tuhan gitu. Untuk lari daripada Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, dan kata-kata jauh dari hadapan Tuhan tuh diulang lagi di ayat 3. Jadi dari satu ayat itu ada dua kata yang berulang atau dua kalimat yang berulang. Saya bacakan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, diulang lagi tuh ya. Jadi kan kalau pesan kitab suci kalau udah diulang itu kan penting kan? Penting. Ada penting ini, aduh. Nah, itu kisah dia mau menjauh dari hadapan Tuhan. Jadi motivasi dia dari awal udah mau menolak, udah kabur gitu. Frater Bray dan Frater Febri nih. Ayat 9 dan ayat 16 tuh ada yang berulang juga. Kalau kita lihat. Ayat 9. Ada kata takut akan Tuhan. Takut. Nah, jadi saya bacakan gini. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nah, itu kan katanya dia takut akan Tuhan. Tapi kok gimana sih? Dia takut akan Tuhan tuh sebenarnya takut yang gimana? Frater Bray mungkin bisa ceritain nih. Ya, ini juga merupakan teman-teman sebuah hal yang ironis ya. Dia bilang dia ngeklaim di antara orang-orang yang sedang ketakutan, aku takut akan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tapi kenyataannya juga dia tidak menunjukkan ketakutan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintah kepada dia malah kabur. Malah yang justru menarik di ayat 9 dan ayat 16 ini, karena orang-orang di kapal itu kan sebelumnya nggak mengenal Allah. Mereka di sini dibilang menyembah ilah-ilah lain, bukan Allah. Tapi ketika Yunus bilang seperti itu, lalu akhirnya mereka di ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Artinya mereka yang dulu nggak percaya, lalu setelah melihat Yunus ini dengan kesaksiannya yang cukup aneh, lalu akhirnya mereka pun mau untuk menjadi pengikut Allah yang dulu sebelumnya mereka mengikuti ilah-ilah lain. Jadi ada sebuah transformasi iman ya. Betul. Dari orang yang pertamanya nggak kenal Allah,
Tapi gara-gara pengalaman Yunus ada di kapal Kapal. itu dan dia mewartakan bahwa aku orang Ibrani, aku takut akan Allah gitu. Mereka jadi ikut-ikutan. Kok bisa-bisanya mereka tuh jadi ikut-ikutan nyembah Allahnya Yunus, Yahweh, bukan menyembah ilah-ilahnya. Nah, itu kan yang menarik tuh. Iya. Padahal tujuan Yunus juga emang gak ingin membuat mereka menjadi pengikut Allah. Iya. Dia cuma ngomong aku takut akan Tuhan. Iya. Tapi kok bisa orang-orang ini tergerak hingga mau mengikuti Allah. Nah, itu dia. Ini yang menarik. Kalau Menarik, bahasanya bahasa anak sekarang tuh misalkan ya apa ngakunya orang Katolik tapi kok pas misa tidur sih cuak. Ini kecuaks yang pertama. Cuaks yang pertama. Jadi Itu katanya tuh. takut akan Allah, artinya kan kalau orang Israel udah bilang aku takut akan Allah tuh berarti saya orang Israel, saya beriman penuh pada Allah. Karena takut akan Allah buat orang Israel tuh beriman penuh, taat dan tunduk pada firman-Nya gitu. Betul. Iya. Tapi Yunus ini takut akan Allahnya tuh karena apa ya? Takut disuruh ketakutan. gitu. Takut disuruh, takut takut mewartakan taat. gitu Iya. kan ya. Bukan karena dia taat, tapi karena dia memang punya cemas ya, kalau orang bilang kecemasan, anxiety gitu ya. Takutan yang akhirnya menjadikan dia lari daripada Allah. Dan bahkan yang mau coba diwartakan dari kitab Yunus ini adalah persoalan itu bukan hanya pada jemaat gitu kan, tapi persoalan muncul dari dalam diri nabi. Nah, artinya Yunus ini boleh dikatakan nabi yang punya persoalan dengan dirinya sendiri, dengan Allah, dan dengan juga orang-orang sekitarnya misalnya. Dari kisah di dalam kapal ini. Nah, maka kan kita bisa bertanya pada diri kita ya, Frater Bray dan Frater Febri gitu ya. Betul. Apakah untuk mewartakan itu menjadi pewarta itu berarti nggak punya persoalan sama sekali? Iya. Ya enggak juga, pasti ada Iyalah. persoalan kehidupan. Pasti. Kita yang masuk seminari jadi frater, apakah persoalan-persoalan sudah selesai? Ya pasti ada hal-hal yang masih menjadi kita pikirkan dalam masih hati, diolah. Iya. Misalnya orang tua kita sakit gitu ya, atau misalnya kita kesulitan dalam belajar gitu kan. Pasti kan kita semua pernah mengalami itu gitu. Tapi karena kita mau menjadi para pewarta dan nabi-nabi zaman sekarang, kita berjuang untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Kita berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya ya kita melihat kehendak Tuhan dalam hidup ini gitu misalnya. Artinya kalau misalnya dalam hati sahabat-sahabat seperjalanan, kayaknya aku mau ikut OMK nih gitu, aktif nih. Ya udah jangan ditolak gitu, jangan merasa circle-nya kurang enak nih gitu. Ya itu bagian dari cara Tuhan memanggil. Karena kita harus keluar dari zona nyaman seperti Yunus ini. Iya. Ada zona nyamannya. Gimana ya, Frater berarti nih tentang panggilan pada pewartaan? Nah, menariknya di pasti sini. menarik nih. Iya, kalau ngomong soal pewartaan itu tentu nggak lepas dari pertemuan pertama temanya. Pertama dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri. Gimana kalau ada pergulatan sama sekali? Gimana kalau misalkan aduh studinya berat banget nih, apalagi saya sendiri kan lagi udah mau masuk S2 nih. Iya kan, pergulatannya wah lebih berbeda lagi suasananya dari yang sebelumnya S1, apalagi sebelumnya lagi tahun pastoral kan. Waduh, ini harus bergulat lagi dengan buku, dengan apa yang namanya ya pelajaran itu refresh lagi, ingat-ingat lagi. Nah, tapi yang menjadi kekuatan pertama adalah bagaimana aku sendiri mau melangkah pelan-pelan. Nah, itu bukan malah mundur. Aku nggak bisa, ya sudah, aku sudah selesai gitu. Nah, nggak mungkin seperti itu. Nah, sama juga dengan teman-teman sahabat-sahabat seperjalanan. Bagaimanapun ketika Tuhan memanggil ataupun dalam setiap langkah hidup teman-teman yang dialami terasa berat, terasa sulit nih, kayaknya nggak ada harapan. Ingat, kalau Tuhan sudah memanggil, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, itu Amin. quotes-nya sih. Wah, itu keren. cocok banget. Kalau menurut Frater Bray nih tentang panggilan pada pewartaan. Iya. Ini menurut saya secara pribadi menarik tapi juga meneguhkan. Karena terkadang kan kita merasa underestimate sama diri kita. Aduh, gua nih kayaknya nggak pantas deh. Atau gua kayaknya nih nggak sesuai nih atau apa yang diharapin. Kayaknya gua nggak bisa memenuhi ekspektasi. Nah, yang menjadi tantangan kan kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan panggilan pewartaan, kita merasa diri kita tuh nggak layak di hadapan Tuhan. Gue masih sering nongkrong, masih sering jajan, masih sering berbuat dosa seperti itu. Kadang kita juga sebagai frater kan bukan berarti suci,
langsung nggak terbebas dari dosa-dosa. Tapi justru disitulah letak kita mau belajar. Belajar dari pengalaman kita, belajar dari segala kekurangan yang diri kita masing-masing punya. Semua orang pasti punya kekurangan. Saya, frater yang lain, terus juga teman-teman, OMK, Bapak Ibu, kita semuanya punya kekurangan. Tapi bagaimana kita mau belajar, seperti Nabi Yunus, belajar untuk berani mewartakan dengan segala kekurangan kita, dan juga ada kelebihan kita yang mungkin membantu kita dalam mewartakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Seperti itu. betul banget nih, Frater Bruce, melihat kehendak Allah Nah, iya. dalam hidup kita. Iya. Kira-kira Tuhan tuh mau apa sih hari ini gitu ya? Tuhan mau mengatakan apa sih dalam hidupku gitu ya? Sehingga kita itu berjalan dalam tuntunan Tuhan gitu, bukan dalam kehendak kita sendiri. Wah, Nah, itu iya. kan itu bahaya Iya. banget tuh gitu ya. Kita Berjalan dalam kehendak Tuhan. Sama seperti orang-orang di dalam kapal ini. Nah, dikatakan gini di ayat 16 di akhir ya. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Nah, ini ada dua hal nih. Mempersembahkan korban dan mengikrarkan nazar. Ada dua. Nah, coba deh kita bayangin kalau orang naik kapal gitu ya. Naik kapal kan pasti perjalanan yang panjang gitu. Iya. Misalnya kalau Frater Bray ini mau pulang ke Flores. Flores Iya. ya kan. Pernah nggak naik kapal? Belum pernah Belum sih. pernah ya. pernah. Tapi kan pasti berhari-hari ya. Ngebayanginnya pasti Nah, jauh jaraknya. Jauh. Iya. Nah, itu kan pasti ada barang-barang yang dibawa gitu kan untuk perbekalan, snack, cemilan, oleh-oleh untuk Baju, keluarga baju. di mana di Flores. di Flores. Yes. Nah, tapi karena ada kejadian badai itu, dan buat orang tradisional gitu ya, pemahaman iman tradisional ya, aku harus mempersembahkan sesuatu nih supaya Tuhan itu memberi marah. keselamatan gitu, nggak ngombak ini. nggak ombak Ombak gitu apa ya. ya? Nah, sama dalam kita beriman kan gitu. Mungkin untuk pelayanan ada yang harus kita korbankan gitu ya. Nah, itu. Dan ada yang harus kita ikrarkan, kayak kita misalnya mengatakan bahwa kita mau jadi frater. Ketika penjubahan, kita mendoakan doa penjubahan. Ingin berusaha untuk setia dalam Ya. jalan panggilan Iya. misalnya. Itu ikrar yang Iya. kita buat. Orang yang ditahbiskan punya janji untuk selibat Taat. sederhana dan Taat Nah, sama Bapak Uskup. maka setiap orang yang mau melayani, orang yang mau mewartakan, perlu satu berkorban, dan kedua jangan lupa mengikrarkan janji. Bukan kepada orang-orang terutama, tapi kepada Tuhan dan diri sendiri. Iya. Karena pelayanan, pewartaan juga butuh berkomitmen. Betul. Akhir kata, untuk melayani, mewartakan, perlu pengorbanan, dan juga jangan pernah takut bahwa Tuhan selalu menyertai. Oke, berarti kita langsung tutup aja nih ya Iya, pembahasan Iya. mengenai Nabi Yunus. Nabi Yunus Nabi Yunus. dalam pertemuan pertama BKSN. Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton tayangan kita Project podcastnya para frater dan Romo Projo Jakarta. Jangan lupa diklik tombol like, terus tombol subscribe, juga lonceng biar ada video-video terus, karena kita akan membahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dah. Dah.